Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi kita kehidupan. Tentunya Tuhan punya rencana untuk perjalanan hidup kita hari ini. Sebelum itu mari kita satukan hati untuk kita boleh membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ayat ini seringkali dipakai di dalam pemberitaan Injil atau penginjilan begitu ya, di mana diberikan kepada orang-orang yang belum percaya, sehingga orang-orang yang belum percaya atau yang dalam tanda petik di luar Tuhan, mereka bisa membuka hati mereka untuk Tuhan bisa masuk di dalam hati mereka dan Tuhan bekerja secara leluasa. Nah, ini yang sering kali dipakai. Tapi hari ini saya mau kita melihat di sisi yang lain. Saya mencoba untuk kita melihat secara konteksnya ya. Jadi kalau kita melihat konteksnya di ayat ini tergabung dalam satu perikop yang berbicara tentang firman yang diberikan terkait dengan jemaat yang ada di Laodikia. Jadi secara sederhananya sebenarnya dalam tanda petik ya sah-sah saja begitu. Tapi secara khusus, secara konteks sebenarnya firman Tuhan ini tidak diberikan untuk mereka yang belum percaya di dalam Tuhan, tapi justru malah buat orang-orang yang dalam tanda petik ya sudah mengaku percaya kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena ini konteksnya adalah jemaat ya. Jadi firman Tuhan ini diberikan dalam konteks jemaat, yaitu jemaat yang ada di Laodikia. Nah, kenapa Tuhan memberikan firman ini kepada mereka? Jadi kehidupan orang-orang Laodikia ini dikatakan itu hidupnya itu suam-suam kuku. Enggak panas, ya enggak dingin, begitu ya. Jadi kehidupan kerohanian yang tidak ada dalam tanda petik itu signifikansinya. Jadi orang Kristen ya cara pikir, cara hidup masih sama seperti orang dunia. Dibilang orang dunia, lah mereka itu orang Kristen. Jadi ini menjadi permasalahan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Laodikia. Sehingga Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi Tuhan tuh ngingetin orang-orang Laodikia, kamu tuh gimana sih kalau jadi orang Kristen? Kalau jadi orang Kristen, jadi orang Kristen yang benar. Kalau enggak ya wes sekalian. Kira-kira begitu Bapak Ibu Saudara. Nah, sehingga dia memberikan satu kebenaran firman Tuhan. Ingat loh, aku berdiri di depan pintu. Kalau kamu mendengar, kalau kamu tahu, bukakan pintu itu. Nah, dalam gambaran ini pintu ini hanya dibuka aksesnya dari dalam, saudara ya. Gambarannya itu seperti, artinya apa? Tuhan memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk jemaat itu dengan sadar di dalam dirinya untuk membuka hatinya, untuk mereka boleh mengalami firman Tuhan di dalam hidupnya. Nah, apa gambarannya buat kita hari ini? Nah, memang kebanyakan kita ya Bapak Ibu Saudara yang mendengar renungan ini adalah orang-orang Kristen yang sudah percaya begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sih dengan kerohanian kita hari ini?
Apakah hari ini kita sudah menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, ya, Kristen, pengikut Kristus begitu, yang melakukan apa yang sudah menjadi kehendak Bapa di dalam hidup kita, ya. Sudahkah kita mengerjakan itu begitu ya? Kalau dalam amanat agung itu ya kita dengan setia, sadar dan sengaja taat akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Nah, hari ini kita sudah melakukan belum apa yang Tuhan ajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan? Atau ya kalau ingat, ya kalau sempat, ya kalau mau. Jadi identitas kita itu kabur, ya. Kabur dalam pengertian itu tidak terlihat. Kalau kita ini orang Kristen, bukan berbicara tentang aksesoris ya, nama atau perlengkapan yang kita pakai sehingga orang lihat kita Kristen, tidak. Tapi dari cara kita berkata-kata, dari cara kita melakukan pekerjaan, dari cara kita membangun relasi, dari cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, sudahkah kita menunjukkan nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupan kita? Ini menjadi sebuah tantangan buat kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Ya, kalau jemaat Laodikia udah jelas dia. Nggak panas, nggak dingin, makanya Tuhan pun mau memuntahkannya. Nah, apakah kita juga demikian? Jadi orang Kristen yang nggak kelihatan Kristen, dibilang nggak Kristen kok ya. Identitasnya Kristen begitu. Yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, kalau kita memang anak-anak Tuhan, tunjukkanlah sikap karakter kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jatuh bangun, oke, kita bisa jatuh, tapi kita juga harus bangun. Tidak terus hidup dalam keterpurukan. Nah, ini yang menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita. Ya, coba kita koreksi ya, kita bercermin tentang kehidupan kerohanian kita. Apakah rohani kita hari ini, relasi kita dengan Tuhan baik ya, relasi kita dengan sesama baik begitu, sehingga kita bisa hidup sebagaimana mestinya, ya. Dan responnya apa? Yaitu tadi, ketika Tuhan mengetok, dia bukakan pintu. Ini juga salah satu gambaran ya, kita menemukan orang damai kan biasanya begitu ya. Jadi bagaimana kita dengar-dengaran peka akan suara Tuhan. Artinya ketika Tuhan menasehati, ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita mau belajar tunduk, mendengar kebenaran itu sebagai kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Jangan justru mengeraskan hati ya. Kadang ada orang itu kan kalau dinasehati itu ya ada sih ya, memandang siapa yang menasehati begitu ya. Kemudian isi nasihat begitu. Bagi saya siapapun menasehati nggak ada masalah saudara ya, selama itu sesuatu yang benar dan saya sadar oh ya ini memang salah. Bagi saya nggak ada masalah. Bahkan anak-anak saya kadang juga ngingetin saya, Pak gini gitu ya. Itu juga bagi saya is okay gitu loh. Nah apalagi ini kebenaran firman Tuhan. Nah, problemnya adalah maukah kita membaca, merenungkan firman Tuhan hari ini? Sehingga kita sadar kalau kita itu sedang diingatkan, kita itu sedang ditegur, kita itu sedang dinasehati. Nah, masalahnya kita sendiri aja nggak mau. Jadi bagaimana kita tahu bagaimana Tuhan itu begitu memperhatikan dan peduli pada kita? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan ini diberikan untuk kita ketika Tuhan mengetuk pintu, ketika firman Tuhan itu menasehati kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita, apa respon kita? Apakah kita menerima kebenaran firman Tuhan itu? Oh iya, thank you Tuhan, Engkau sudah ingatkan aku mestinya begini. Ya, misalnya kita diingatkan dalam hal membangun relasi ya, bagaimana perkataan kita tidak hambar ya, tapi boleh menjadi berkat penuh kasih. Ya, bagaimana tentang relasi pengampunan kita dengan orang-orang sekitar kita? Masih adakah orang-orang yang masih kita benci begitu sampai kita sakit hati, kecewa begitu? Saudara, selesaikan. Buat apa kita menyimpan racun ya di dalam diri kita? Lepaskan saja pengampunan. Wah, tapi kan nggak semudah itu. It's okay. Tapi kamu mau sehat nggak? Baik secara rohani maupun secara jasmani. Nah, itu kan perlu kita lepaskan, saudara. Supaya apa? Tidak membebani hidup kita. Nah, ini yang Tuhan mau. Ya. Dalam bangun relasi, komunikasi, itu penting sekali. Ya. Supaya kita juga seturun dengan kenal. Nah, kalau kita udah bukakan pintu, Tuhan katakan, kita akan makan bersama. Ada perjamuan di dalamnya, ada ikatan yang lebih dalam lagi. Nah, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, Dia juga lah yang akan memimpin perjalanan hidup kita.
Saudara, ini penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, untuk kita boleh melihat bagaimana karya dan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kemurahan-Mu, Engkau yang sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu dan kemurahan-Mu. Bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan, menyadarkan bagaimana Engkau terus memperhatikan kami, Engkau mengetuk hati kami untuk kami menyadari akan kebenaran firman-Mu dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tolong setiap jemaat-Mu hari ini, setiap kami dalam segala aktivitas, kegiatan yang akan kami kerjakan, Tuhan juga yang memberkati, dan biarlah kebenaran firman Tuhan juga mengiringi perjalanan langkah hidup kami. Berkati yang kalau ada di antara kami yang sedang lemah tubuh, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, Tuhan kuatkan juga iman pengharapan kami di dalam Engkau. Berkati kehidupan kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.